Dan pemirsa, kita dalami seperti apa penanganan kasus tenaga kesehatan yang berkomentar empati kepada pasien BPJS di media sosial bersama dengan Ariyanti Anaya, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI. Selamat sore, Bu Ariyanti. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Ariyanti telah bersedia bergabung bersama kami. Langsung saja Bu Ariyanti, Konsul Kesehatan Indonesia ini sudah mengidentifikasi 10 tenaga kesehatan yang menuliskan komentar empati di media sosial dan juga menginvestigasi para nakes. Apa kemudian hasil sementara terkait dengan pemeriksaan ini? Ya, terima kasih. Tentunya pertama-tama kami atau saya terutama sebagai Ketua KKI sangat prihatin dengan adanya kejadian di mana para nakes dan named ini memberikan komentar-komentar yang memang tidak sesuai lah ya dengan profesi mereka sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tentunya KKI tidak bisa tinggal diam karena tentunya tugas KKI adalah menjamin mutu. Dalam hal ini tentunya mutu itu termasuk profesionalismenya dan etiknya. Nah, setelah itu kami kemudian melakukan penyusuran ya, dan kami mendapatkan sampai sementara ini ada 10 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan komentar-komentar yang kurang berempati lah ya terhadap almarhum. Dan tentunya saat ini sedang dilakukan pendalaman dengan organisasi profesi yang terlibat juga yang ada di dalamnya untuk kemudian kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada pelanggaran yang dilakukan ini termasuk ke dalam pelanggaran apa? Karena pelanggaran itu ada pelanggaran etik, ada pelanggaran disiplin profesi, dan ada pelanggaran pidana yang tentunya semua ada regulasi atau aturan-aturan terhadap sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Baik. Dan sejauh ini juga pengakuan seperti apa yang kemudian diungkap oleh para nakes ini? Apakah mereka merasa tersinggung atau merasa kesal atau apa sebetulnya menjadi pemicu sehingga akhirnya mereka mengunggah tulisan atau berkomentar empati seperti itu, Bu Ariyanti? Mereka hanya yang kami terima ya, masukan atau mendengar dari IG, mereka menyampaikan permintaan maaf, mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan seharusnya tidak pantas mereka lakukan sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tentunya apresiasi kepada mereka yang mau mengakui kesalahannya. Tetapi tentunya kita tetap akan memproses ini sesuai dengan ketentuannya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena mereka ketika mereka dinyatakan sebagai tenaga kesehatan, mereka menyatakan atau melakukan sumpah sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang harus mematuhi etik dan disiplin profesi seperti itu. Baik, lantas apa yang kemudian menjadi patokan seorang nakes setelah melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat dalam kasus ini, Bu Ariyanti? Dan mengingat juga ini kan lokasi yang berbeda-beda dilakukan dari tempat mereka masing-masing, bagaimana kemudian juga proses investigasi yang dilakukan dalam kasus ini? Ya, dalam hal ini tentunya disiplin ringan, berat, dan sedangnya adalah terhadap akibat yang ditimbulkan seperti itu ya. Jadi tentu ini harus dievaluasi benar gitu. Kita ingin ada efek jera, tetapi tentu kita tidak boleh melebihi dari regulasi yang ada seperti itu. Nah, inilah kemudian sedang kita review bersama. Tapi di samping itu juga kami juga telah meminta seluruh institusi pendidikan, karena ada yang sedang bersekolah ya, dan juga fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja, atau mungkin ada yang juga di ASN ya, di mana mereka bekerja, untuk menindaklanjuti hal ini, karena tentunya pelanggaran etik ini dan disiplin profesi juga harus menjadi tanggung jawab dari institusi di mana mereka bekerja atau berada. Baik, dan secara umum terkait dengan kasus ini, Bu Ariyanti, jika nantinya terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh para nakes, apa sanksi terberat yang mungkin dijatuhkan dan sanksi ringan yang diterapkan kepada para nakes ini?
Kalau dari etik tentunya akan ada peringatan tertulis ya. Tetapi kalau ternyata ada pelanggaran disiplin profesi, maka sanksi yang terberat adalah mereka akan ditangguhkan untuk STR-nya. Kalau STR-nya ditangguhkan, tentunya mereka tidak bisa berpraktek. Tetapi ini kembali lagi harus diinvestigasi benar bahwa memang pelanggaran yang mereka lakukan adalah terlibat terhadap disiplin profesi. Tetapi kalau itu etik, tentu kita akan mengikuti sanksi yang diberikan oleh organisasi profesinya masing-masing. Baik, dan sejauh ini sudah ada 10 nakes yang diperiksa dalam kasus ini. Apakah terbuka kemungkinan bahwasannya KKI juga akan memeriksa sejumlah nakes yang kemungkinan juga masih berkomentar atau seperti apa? Atau hanya 10 sejauh ini? Kami masih terus menelusuri IG-nya ya, yang ada. Tentu tidak menutup kemungkinan adanya nakes-nakes lain yang mungkin ada, dan mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan cukup ini sajalah, karena ini sudah 10, udah banyak sekali gitu ya. Ada dokter gigi, ada rekam medik ya, perawat gitu ya. Mudah-mudahan ini udah cukup lah. Tapi kami tidak menutup kemungkinan adanya tambahan lain, tentunya tetap akan kami proses sama. Baik. Bu Ariyanti, tapi dengan adanya kasus ini membuka juga persoalan pasien BPJS yang saat ini ada di Indonesia begitu. Dari keterangan para nakes yang diterima oleh KKI sendiri, adakah keluhan yang juga disampaikan oleh para nakes terkait dengan pasien BPJS sampai mereka tega memberikan komentar terhadap pasien yang sampai akhirnya meninggal dunia dengan cara empati tersebut di media sosial? Apakah sebetulnya ada persoalan mendasar terkait dengan pasien BPJS di rumah sakit selama ini? Ya memang tentunya kita ini kan memang masih banyak kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan juga ya. Yang ini juga mungkin sering sekali dengan jumlah pasien yang cukup banyak, mungkin mereka juga pekerjaannya cukup banyak. Tetapi kembali lagi, ketika mereka sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak ada alasan apapun. Tidak alasan mereka burn out kah, atau kesejahteraannya kurang atau apa, untuk kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak menimbulkan empati, dan ini tidak mencerminkan keprofesionalismen. Kalau mereka kemudian merasa ada kekurangan pembayaran atau apa, tentu itu akan ada jalur khusus untuk mereka lakukan, tapi tidak dengan melakukan komentar-komentar yang tidak berempati dan tidak mencerminkan mereka sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya untuk bisa berbagi bersama kami di Berita Satu Sore, Bu Ariyanti Anaya, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih.